Kaum muslimin boleh dapat rapatkan lagi sampai dapat ya untuk teruskan ya itu kami siapkan kapan masyurah pada Syekh untuk teruskan kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i rabbil alamin al-fasil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan juga terima kasih kepada masjid yang telah memberikan peluang kembali kita bersama di majelis ini pada malam hari yang berbahagia. Sekarang detik-detik waktu saudara-saudara kita yang tadi di Allah untuk menjadi tetamu istimewa dengan melantunkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dengan jarak perjalanan tidak kurang daripada 80.000 km, dengan jarak tempuh tidak kurang daripada sekian jam, dan juga dengan beberapa negeri dan negara yang mereka lalui, matlamat dan target yang mereka harapkan tidak lebih daripada untuk menyempurnakan hukum Islam yang kelima, dan juga dengan tujuan yang kedua untuk mendapatkan restu dan kebebasan diri daripada api neraka, yang ketiga untuk mendapatkan anugerah surga yang ada di nanti pada hari pembalasan. Maka kira-kira bagaimana dengan kita-kita yang ditinggalkan, yang tidak diberikan peluang yang sama, kesempatan yang sama, mungkin disebabkan karena berbagai aspek dan juga berbagai faktor, mungkin karena kesehatannya, mungkin karena keuangannya, mungkin karena kemampuannya, mungkin karena keamanannya, banyak aspek. Yang salah pasti detik-detik waktu kita sekarang sejak menjelang hari lebaran puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti dengan kita sudah digunakan dan diizinkan untuk melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, untuk mengenakan niat haji dan umrah. Al-hajju asyhurun ma'lumat, sebagai tanda ubudiyah kita dan pengabdian diri kita kepada Allah untuk kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi bagaimana kira-kira dengan nasib dan juga dengan orang-orang yang tidak berpeluang? Bagaimana dengan kita yang tidak diberikan kesempatan? Bagaimana dengan kita yang tidak diberikan kesehatan? Kita juga menginginkan mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Peluang tidak akan terulang. Peluang hidup di dunia hanya setakat satu sekali saja. Kepada sesiapapun, kalau dengan kita mengandalkan kedudukan, harta dan tahta, mungkin saja dengan kita punya 2 rumah, kita punya 2 kereta, kita punya 3 kedai, kita punya sekian buah dengan tempat tinggalnya, dengan kendaraannya. Insya Allah itu semuanya mungkin. Kita diberikan peluang untuk kita memiliki segala-galanya. Kita diberikan peluang untuk kita mendapatkan segala-galanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nak duduk di hotel, di banglo, rumah teres, rumah sebidang, atau juga dengan yang seumpamanya punya 2, 3, 4, 5, silakan ikut kemampuannya. Kedai toko 3, 4, 5, 6, 7 ikut kemampuannya.
tapi peluang hidup hanya satu kali saja. Untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi dan juga untuk kita mendapatkan kebahagiaannya, berkata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, tadkhuluna jannata bi rahmatillah, kalian akan masuk surga dengan rahmatnya Allah, wa takhluduna fiha, dan kalian akan kekal di dalamnya biniyatikum salihah, dengan niat-niat kalian yang salihah, dengan niat-niat yang betul. Kemudian wa taqtasimuna biha bi a'malikum, kalian akan mendapatkan peruntukan itu dengan perbedaannya fil firdausil a'la, di jannati adnin, yang bersama para nabi-nabi dan rasul, yang bersama para syuhada dan as-salihin, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang mulia. Itu bi a'malikum, dengan amal ibadah yang kalian laksanakan. Insyaallah kita di seputar amal soleh, di seputar ibadah, perbuatan kita dan perbincangan kita pada malam hari ini. Kira-kira siapapun manusia, tua, muda, besar, kecil, mat, hidup itu tidak berbeda. Kita inginkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang selesa, kehidupan yang bahagia, aman dan tenteram. Tidak ada sebarang ancaman, tidak ada sebarang gangguan yang dengan kita berada di lokasi tempat kediaman kita. Kalau seandainya terlupa untuk kita menutup rumah, pintu rumah, tingkap rumah, tidak ada hal-hal yang merisaukan dengan hati. Kita ingin berada di satu lokasi yang dengan keperluan hidup kita terpenuhi. Sebelah sana ada supermarketnya, di situ ada minimarketnya, di sana ada kedai rujit, di situ ada untuk keperluan. Alhamdulillah, kehidupan yang semacam itulah yang kita dapatkan. Yang kalau pada dengan kita berada di tempat kediaman kita masing-masing, leluasa, dan kemudian untuk kita mudah hadir ke rumah Allah, leluasa untuk kita senantiasa memenuhi seruan daripada Allah. Itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Kalau pada dengan kita berada di sebuah tempat yang pada tiap saat, pada tiap waktu azan kedengaran berkumandang dengan kedua belah telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tidak ada tandingannya. Satu kenikmatan yang luar biasa kalau dari masa ke masa, daripada tiap waktu sembahyang kita mendengar lantunan azan dikumandangkan, bukan setakat dikumandangkan, tapi dengan kita diberikan kemudahan, kita diberikan taisir, kita diberikan tasbih, kita diberikan taufik, kita diberikan hidayah oleh Allah. Sebab kalau tanpa dengan perantaran hidayah yang pertama, tanpa dengan perantaran taufik yang kedua, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, seperkasa apapun dia, kalau dia merupakan Sultanus Salatin, Malikil Muluk, Syahid Syah, dia dengan kerajaannya, dia dengan kementeriannya, dia dengan pemerintahannya, dia dengan kesultanannya, dia dengan jabatannya, itu bukan merupakan satu asbab yang akan memberikan kemudahan kepada seseorang untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Ini satu nikmat yang Allah bagikan. Kita tidak mau kalau hanya sewaktu-waktu, hanya di sebagian waktu, hanya di sebagian masa, yang dengan kita mendapatkan santunan hidayah, santunan taufik, inayah, petunjuk, bimbingan, anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Kita inginkan segala nikmat yang Allah bagikan kepada kita kekal abadi selama-lamanya, sehingga dengan yang sebatang kara ini kembali kepada Allah Jalla wa'ala, selamat daripada noda dan dosa, selamat daripada problem, daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Pada hari Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun, pada hari tidak bermanfaat malun wala banon, harta dan anak berapapun jumlah harta kekayaannya, mana tuanku fulan, mana dengan sultannya fulan, mana dengan sultan dan kesultanannya, mana dengan raja dan kerajaannya, mana dengan menteri dan kementeriannya, mana dengan DU dan daerahnya, mana. Tidak ada seorang
takabur, yang menyahut. Dan pada hari kiamat nanti bukan kesultanan, bukan kerajaan, bukan kejabatan, bukan kedudukan, bukan harta dan tahta yang akan selamat, yang akan mendapatkan anugerah dan ridha daripada Allah. Man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak cucu dan keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan seseorang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat daripada riya, selamat daripada ujub, selamat daripada sum'ah, selamat daripada ego, selamat daripada angkuh, selamat daripada takabur, selamat daripada syirik, selamat daripada riya, selamat daripada perkara-perkara yang terkutuk, selamat daripada perkara-perkara licik dan kotor, bersih dan bening hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata salah seorang daripada sahabat Nabi yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau awak mau, kalau Anda teringin melihat salah seorang daripada ahli surga, maka tengok dan lihatlah laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang sana. Misalkan saja ini di Masjid Nabawi yang ukurannya kapasitinya 100 hasta persegi, panjang 100, lebar 100, maka tumpuan daripada pandangan mata para sahabat, sorotan daripada mereka semuanya menyorot, semuanya tumpuan ke arah pintu yang Nabi kita tuju. Siapakah gerangan laki-laki akan masuk daripada pintu gerbang itu? Siapakah gerangan laki-laki yang akan datang daripada pintu sana? Masuk seorang laki-laki, Sayyiduna Abdullah bin Salam. Sayyiduna Abdullah bin Salam salah seorang daripada asal orang Yahudi masuk Islam. Jadi karena dengar ucapannya semacam itu daripada baginda, orang Indonesia kata penasaran, kita kata takwa hati. Kalau hanya sekedar dinyatakan semacam itu, maka kita nak tahu betul bagaimana amalannya, bagaimana ubudiyahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pergaulannya. Maka salah satu daripada sahabat Nabi meminta izin dan kebenaran untuk duduk dan juga untuk menjadi tetamu dalam beberapa malam di rumah sahabat Nabi kita berkenaan. Ternyata sahabat Nabi kita tadi itu diperhatikan ibadahnya biasa-biasa saja, tahajudnya biasa-biasa saja, witirnya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang ajaib, tidak ada yang lain daripada yang lain. Gerak yang sama, letak yang sama, ubudiyah yang sama, kabian yang sama. Tapi kenapa mendapatkan keistimewaan daripada baginda yang nak tengok salah seorang daripada ahli surga? Silakanlah saksikan seorang laki-laki akan masuk daripada pintu gerbang sana 3 malam berturut-turut, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Pada malam yang terakhir terbuka cerita, sebenarnya saya menamu ke rumah Tuhan bukan untuk makan minum sebagai tetamu yang dilayan, tapi hanya ingin tahu amalan apa yang Tuhan amalkan, ibadah yang seperti apa yang Anda laksanakan, seperti yang Anda lihat, seperti yang Anda saksikan, seperti yang Anda perhatikan. Kalaulah ada kelainannya, sebelum aku tidur aku telah memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadaku. Sebelum aku tidur, sebelum aku pasrahkan diri kepada Allah, aku tidak menyimpan rasa dendam, rasa benci, tidak menyimpan rasa hasud dan dengki kepada sesiapapun daripada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang paling benar. Siapa yang tak ada rasa benci kalau pada itu kita dibenci? Siapa yang tidak merasa benci kalau pada itu kita dicerca, kita diolok-olok, kita dicaci maki, dikatakan sesat, dikatakan ahli bidah, dikatakan membawa ajaran songsan? Itu kita manusia biasa, kita sangat-sangat debil. Ya begitulah permasalahannya. Itu problem kita. Kalau kita tidak boleh seperti itu, tapi tawaran istimewa tersebut itu ditawarkan kepada kita semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka ahbabana fillah duyufana a'izzah, pada peluang dan kesempatan kita di malam hari ini kita merenung sejenak
2 jenak, 3 jenak, kita tafakur, kita berpikir untuk masa depan kita masing-masing. Peluang tidak akan ada kedua dan ketiga. Siapapun manusia, sebanyak apapun tebusan akan kita tebuskan, sebanyak apapun duit yang akan kita serahkan, tetap kita tidak akan diberikan detik sesaat waktu untuk hidup kembali ke dunia. Kalau sudah berakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah disembahyangkan dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud, begitu kita dimasukkan ke dalam liang lahat kita masing-masing, maka dengan amal ubudiyah yang kita laksanakanlah, itulah bekalan kita untuk kita pergi berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Kembali firman Allah yang berbunyi, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Ini yang kita dapatkan. Man amila salihan, barang siapa beramal saleh daripada laki-laki ataupun juga perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh daripada laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan, beriman dengan qadar dan qadar, dan juga beriman dengan hari kiamat, dan juga dengan detik-detik pembalasan, beriman dengan Allah dan para malaikatnya, Rasul dan kitab-kitabnya, qadar dan qadar dan takdir, dan dengan hari kiamatnya. Falanuhyiyannahu, kami akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang selesa. Ini tawaran. Jangan sampai dengan tawaran, dengan terapi untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang membahagiakan, dunia dan akhirat itu terabaikan begitu saja. Kita raih peluang yang ditawarkan kepada kita. Jamaah haji kita berangkat dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perhimpunan agung yang akan mereka temui nanti, mereka akan berkumpul di Padang Arafah, mereka akan berkumpul di Muzdalifah, mereka akan berkumpul di Masyaril Haram, mereka akan berkumpul di Mina, mereka akan berkumpul saat ketika melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, dan juga dengan Jamratul Ula. Terkumpul mereka dengan para aulia, terkumpul mereka dengan orang-orang saleh, terkumpul mereka dengan Al-Aqtab, An-Nujaba, Qutubul Wujud, terkumpul mereka dengan orang-orang yang mulia. Ya Allah, pada waktu dengan kita ditakdirkan sembahyang di belakang orang yang terampunkan dosa kesalahannya, dosa kesalahan kita juga akan terampunkan. Itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ramai mana kalau pada waktu kita berjamaah di sini yang melempur di Masjid Sultan Ibrahim, yang barangkali boleh memuat sampai ribuan, 3-4 ribu orang. Tidak seramai yang bersembahyang di Masjid Nabawi, 3, 4, 5, 6 jutaan di Masjidil Haram dalam satu waktu saja. Tidak kurang daripada dalam 5 juta manusia, lebih daripada beberapa tingkat. Masya Allah, tabarakallah. Berapa bilangan orang-orang soleh, berapa bilangan para aulia, berapa bilangan orang-orang yang sudah terampunkan dosa kesalahannya. Ini dengan kita tidak mendapatkan peluang yang seperti ini. Peluang kita ya sebanyak 200-400an dengan jamaahnya. Tapi sebelum mereka sampai ke Mekah, hati kita sudah sampai, nawaitu kita sudah sampai, niat kita sudah sampai. Seandainya Allah berikan kesehatan, seandainya Allah berikan keamanan, seandainya Allah berikan kemampuan, seandainya Allah berikan leluasa, kita juga akan menuju seruan labbaik Allahumma labbaik. Janji-janji yang Allah janjikan kepada mereka, keampunan dosa seperti pada hari mereka dilahirkan. Janji-janji yang dijanjikan kepada mereka. Nabi kita bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kita tidak dapat memastikan, jangan-jangan sekembalinya mereka daripada tanah suci Mekah, jaminan dosa kesalahan yang terampunan, jaminan surga yang abadi di sisi Allah. Ternyata justru dengan kita duluan mati daripada mereka. Apa kira-kira jaminan yang kita dapatkan? Jaminan yang kita dapatkan, Allah Maha
Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Mengetahui. Yang walaupun tidak ada, yang walaupun Anda tidak mempunyai kemampuan yang sama, tapi dengan nawaitu, dengan niat yang Anda niatkan, aku akan sampaikan Anda kepada darajatil ula, kedudukan yang tinggi. Niyatul mu'mini khairum min amali. Niat daripada seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Alhamdulillah. Berarti Allah tidak meninggikan kita. Yang walaupun kesehatan kita tidak menunjang, tak bolehlah. Jangankan untuk kita sampai ke Mekah dan ke Madinah, untuk kita sampai jarak perjalanan yang separuhnya pun kemampuan kesehatan kita tidak menunjang. Yang sehat belum tentu ada duit. Yang ada duit belum tentu aman dalam kehidupannya. Yang aman belum tentu panjang umurnya. Yang panjang umur belum tentu leluasa untuk dia datang ke sana. Yang leluasa belum tentu juga untuk boleh datang ke sana. Kalau tanpa taufik hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, banyak faktor. Oke, jadi dengan kita bukan tak payah pikir untuk kita sementara waktu kita ketentukan dulu urusan Mekah dan Madinah. Sebab dengan kita sedang berada di sini, mari dengan kita beraksi dengan firman Allah yang berbunyi, man amila salihan, barang siapa beramal saleh dengan jenjang usia kita masing-masing. Jangan tidak berpikir, jangan tidak ke masjid, jangan tidak berjamaah. Jujur, amanah, ikhlas, bakti, setia, rukun, aman, dan juga khasyah, tadallul, ihsan. Hidup ini adalah muamalah, hidup ini adalah pergaulan, hidup ini adalah persaingan dalam kebajikan. Agar bagaimana mungkinnya mengikuti pengajian kita malam kemarin, kita sembahyang di Masjid Sultan Ismail. Saya sempat bertanya-tanya, Sultan Ismail itu adik-beradikan dengan Sultan Ibrahim. Tahu Sultan Ibrahim itu adalah tuannya, bapak kepada Sultan Ismail. Jadi dengan sang anak, baik beliau yang bangun, dibangunkan tidak urusan. Yang salah pasti mereka bersaing, masing-masing pengen punya masjid, masing-masing dengan nama yang tercantum di situ, Masjid Sultan Ibrahim. Maka dengan Sultan Ismail juga pengen. Apakah keinginan itu dengan perantaraan rakyat, dengan perantaraan kerajaan dan kesultanannya, tidak urusan. Yang salah pasti dibuat masjid dengan desain yang sama, bentuk yang sama, menara yang sama, mimbar yang sama, tapi di lokasi yang berbeda. Dengan mimbar agak kecil sedikit kalau dibandingkan dengan masjid yang kedua. Tak kisah, tapi persaingan sehat dalam urusan ibadah ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah ungkapan hadis, Nabi kita bersabda, Ishman syi'ta, Ishma syi'ta, hiduplah sesuka kamu, hiduplah sesuka hatimu, Ishma syi'ta, fa'innaka mayit, kamu pasti dan pasti akan mati. Secara jujur, kalau lah dulu saya pada masa kanak-kanak saya pernah juga belajar main kuntal. Main kuntal itu adalah cara bela diri ala kampung zaman orang-orang tua kita dahulu. Sekarang dengan kelatihnya, dengan silat dan yang seumpamanya. Kalau ikut semangat nafsu orang yang mencerca itu saya tunggu, saya tampar, saya belasan. Tapi karena kita ingat hari pembalasan, karena kita ingat kematian, masuk bisa? Belum. Itu berarti kematian. Karena kita ingat dengan hari penantian yang kita nantikan, akhirnya reda keinginan atau juga dengan naluri yang berontak tadi itu, sehingga dengan kita dapat mengawal kehidupan, ucapan, perbincangan, gerak laku dan perilaku kita sehari-hari. Oh, siapa yang tidak nikmat? Baru-baru ini kami pergi ke Lombok dengan kawan-kawan. Ini bukan propaganda dan bukan promosi, saya setakat ada cerita saja. Dan mudah-mudahan cerita itu masuk tidak kanan dikeluarkan daripada telinga kiri, masuk kanan keluar kiri. Lombok, saya pikir Lombok itu adalah pulau kecil namanya NTB, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada satu gunung yang aktif, gunung berapi yang aktif namanya Rinjani.
gunung yang tertinggi kedua di Indonesia, Rinjani. Untuk kita naik sampai ke puncak itu memerlukan perjalanan waktu tidak kurang daripada dalam 2-3 harian baru sampai ke puncaknya. Dan itu tidak yang sampai ke situ. Kita melihat lahar api di atasnya yang menyala, yang panas. Itu kita tonton, kita tengok di dalam TV saja. Jadi setelah sampai ke sana, sebelum berangkat, punya pikir letih, pengajian, kuliah, dan juga dengan muhadharah di sana sini, dari tempat ke tempat dalam hati, dari KLIT menuju Lombok, perjalanan 3 jam terbang. Bangun tidur, belum sampai lagi. Lumayan jauh. Ke Jakarta hanya sekitar 1 jam 40 menit saja. Begitu juga dengan ke Surabaya dan ke Bandung. Ke sana tidak kurang daripada 3 jam terbang. Ya Allah, ya Rahman. Dalam hati masuk saja pesawat, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dapat 3 kursi di situ, senang saja. Sebab yang terbang ke sana direct daripada KLIT Asia saja. Mas tidak terbang ke sana, Malindo tidak terbang ke sana, Mas ke Jakarta, baru nanti disambung menuju NTB atau Lombok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupa-rupanya pesawat Boeing 737 tadi atau dengan Airbus 320 dari depan sampai ke belakang penuh. Jadi saya mungkin yang tidak tahu informasi itulah. Mungkin orang kampungan nih, astagfirullahaladzim, tak banyak tahu tentang tempat-tempat wisata, tempat-tempat pelancongan. Ya Arhamar Rahimin, ramainya pesawat tadi itu penuh. Jangankan untuk dapat 3 kursi, untuk dapat bagus itu tidak ada. Sampai pada itu juga artis Malaysia pun juga ada. Satu pesawat dengan artis sih, artis. Saya tidak tahu nama artis itu, tapi katanya pelaku itu sangat-sangat populer sekali dan terkenal di Malaysia. Seorang artis yang terpisah dengan suaminya, terus kawin dengan suami muda. Mungkin barangkali begitu ada paham barangkali. Masya Allah. Saya tuh pesawat, dia bawa keluarganya. Ngapain di sana? Rupanya Lombok itu terkenal sejak daripada dahulu. Itu dengan pantai-pantai yang bening dan bersih, dengan lokasi-lokasi yang indah, dan juga ada 5 pulau. Di lahir apalah namanya, saya lupa nama pulau-pulau dan itu kalau kita menyelam itu dengan batu-batu murjannya, batu-batu karang atau apalah, dengan sebutannya yang indah, warna-warni ungu, hijau, biru dan kuningnya. Tapi malam nasib kita orang Melayu yang paling ramai datang ke situ orang-orang daripada Eropa dan Amerika yang tidak ada rasa segan dan malu, yang tidak ada rasa sopan. Jadi kawan-kawan ajak saya ke sana dan ajak keliling dengan boat, keliling pulau itu, sebab pulau itu tak jauh mana. Mereka turun ke Bali, daripada Bali dalam 1/2 jam menuju ke situ. Jadi bahasa tadi itu kenapa saya penasaran? Mereka tidak tahu. Katanya pulau yang tercantik itu yang kedua di dunia. Yang semacam itu pulaunya yang kedua di dunia. Tentang yang pertama bersihnya, pantai pasir putihnya dengan batu karangnya, banyak nanti keistimewaannya. Jadi setelah sampai ke sana ada makan pas segala macam, tapi karena kita dikejar waktu, okelah dengan kita balik ke tempat asal. Jadi kita sudah keliling pantai saja, tapi tidak menuju ke pulau. Ada 5 pulau yang agak istimewa, yang jadi tumpuan pelancong daripada luar negara, khususnya di kalangan orang putih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah kan? Dan dengan dulu ceritanya. Jadi setelah makan kata kota sudah siap kota untuk menyeberang ke sana, tapi kita kesuntukan waktu. Saya kata nyeberang ke sana itu lama mana? 2 menit ya. Udahlah berangkat ke lama jam. Berangkat di la ilaha illallah. Setelah sampai ke sana yang tak pakai baju, yang pakai sekerat. Jadi kalau kita duduk macam ini saja, kita sudah dapat dosa. Kalau di tempat kita kan kita senang dapat pahala. Kalau situ senang mencari paha. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata kawan-kawan yang ada kurun 40 hari, katanya kena pulang kurunnya 40 hari itu hancur kurunnya. Gara-gara sesaat waktu ada di pulang itu. Jadi mereka tidak dosa. Jalan astagfirullahaladzim. Oke. Hanya yang wajib-wajibnya saja yang ditutup.
Atas sikit bawah sikit. Yang lainnya tuh bebas kawan, nah tengok-tengok aja. Nah cuci mata, cuci aja. Nah sepuas-puasnya, sepuas-puasnya. Siapa yang tidak mau memuaskan nafsu dan naluri seksnya di dunia? Semua orang ingin, semua orang ingin bebas. Tapi kita ada hari pembalasan. Kita ada namanya hari kiamat. Siapa yang tidak mau makan enak, semua jenis dimakan. Siapa yang tidak mau hidup serba mewah, serba ada, tidak mau menikmati kejulitan, kecantikan seorang wanita. Siapa yang tidak mau bersama dengan laki-laki yang tampan dan gagah perkasa. Semuanya, semuanya mau. Naluri dengan makanannya, naluri dengan hubungan seksnya, naluri dengan pakaiannya, naluri dengan perhiasannya. Siapa yang tak nak itu dengan Siti Nur punya mahkota dan tuki bagi nilainya tidak kurang daripada dalam 11 juta RM. Hak kita tuh palsu, hadiah berlian 11 juta RM. Siapa yang tak nak? Tapi dengan cara macam mana? Curang, mungkin khianat, mungkin menipu, mungkin berbohong, mungkin juga dengan cara mencuri, mungkin juga dengan cara merombak. Kalau tidak ingat dengan hari pembalasan, kehidupan manusia akan jadi tidak keru-keruan. Tapi karena ada hari pembalasan, kita inginkan yang abadi, kita inginkan yang aman, kita inginkan yang sejahtera. Siapa yang siap angkat tangan, yang mau masuk ke bukit aman? Tidak akan aman untuk disimpan. Apa? Silakan. Waliyadzubillah. Padahal kita di bukit aman kota. Nah, itu baru bukit aman yang ada di dunia. Bagaimana kalau dengan neraka jahanam, azab Allah yang abadi nanti di dalam neraka? Dengan bukit aman saja sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukit aman apa sih? Itu dulu pada masa ada Isa lah, saya sebut Isa senang dengan sebutannya. Yang namanya bukit aman orang tidak pernah merasa aman. Jangankan ke bukit aman, itu kalau ada Roblox saja hati sudah dakduk gara-gara karena tak ada IC. Gara-gara karena tak ada permit ceramah Tuan Khatib menyampaikan ceramah dengan semangat tetapi dada dakduk karena taunya sudah dicabut sama kerajaan. Takut risau itu baru di dunia. Bagaimana dengan ancaman hari akhirat? Bagaimana dengan ancaman di neraka? Dengar Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin wa unsa. Ini pelawak daripada Allah Jalla wa Ala tanpa ada batasan, tidak tersekat, tidak ada sekatan dengan waktu, tidak ada sekatan dengan tempat, tidak ada sekatan dengan jabatan dan kedudukan. Kita Datuk Tan Sri Maulana Kiai Samsin Talib Diktator, siapapun manusianya diberikan pulang untuk kita akur, untuk kita rujuk, untuk kita bermusyawarah dengan Allah Jalla wa Ala. Astaghfirullahaladzim. Sudah waktunya untuk kita kembali, sudah waktunya untuk kita beristighfar, sudah waktunya untuk kita menangis, sudah waktunya untuk kita merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa Ala. Janji dan jaminan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang sejahtera, dengan kehidupan yang baik. Kalau Allah yang berfirman hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, itu memang betul-betul baik. Kita pastikan 1000% dengan keyakinannya kita akan mendapatkan kehidupan yang aman, kehidupan yang selesa. Kuncinya hanya satu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Jalla wa Ala. Penuhkan masjid, hidupkan jamaah, hidupkan majlis-majlis ilmu, ramah tamah, sopan santun, hormat ta'zim kepada semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala. Setianya kipas yang harganya 50.000 RM ini 50.000 sudah murah, 39.000. Awal-awal keluar adalah 55-an, 50.000, 40.000. Insya Allah nanti boleh dapat dalam harga 10.000 saja. Tahun 3.000. Tuh ceritanya setianya pusing saja. Pusing itu syafaat. Dan sehingga banyak kipas-kipas kita pincirkan. Pincir, nganggur. Banyak kipas kita nganggurkan. Dapat kita
nafas yang besar, sama dengan syafaat al-kubra, syafaatul uzma nanti dengan baginda Rasulullah pada hari kiamat. Syafaat daripada baginda itu adalah ammah syamilah kepada semua orang. Kehidupan hayatan thayyibah di dunia, keperluan hidupnya terpenuhi. Hayatan thayyibah, hati kita bening, akidah kita benar. Hayatan thayyibah, pikiran kita tenang. Tiap waktu kita dipanggil, kita diberikan kemudahan untuk kita datang. Itu hayatan thayyibah. Peluang waktu untuk kita beramal, kita manfaatkan. Dengan masjid ini belum ada ikon. Nanti kumpul duit supaya suasana dalam masjid ini terasa sejuk. Nah, bagaimana caranya? Maka masjid dengan izinnya mempelawak kepada jamaah untuk kumpul duit. Masya Allah, tabarakallah, ya walaupun duit yang terkumpul itu tak banyak mana, setakat 1 ringgit saja itu pun dikutip. Kalau terjatuh dimasukkan ke dalam lubangnya. Berapa uang 1 ringgit, uang 5 ringgit, tapi itu pun kita kutip. Nah, macam itu juga kita dengan urusan akhirat. Kutip kebaikan-kebaikan yang kita boleh mengutipnya, kumpulkan kebaikan-kebaikan yang kita boleh mengumpulkannya. Tasbih 33 ikut bersama imam, tahmid 33 ikut bersama imam, takbir 33 ikut dengan imam. Baca ayat kursi, aminkan Fatihah daripada imam, aminkan doa daripada imam. Jangan sampai duduk senyap, jangan sampai duduk nganggur. Di dengan detik-detik kita beriktikaf, Nabi kita bersabda pada katin, beriktikaf sesaat waktu di dalam masjid itu lebih berarti, lebih bernilai daripada tahajud di sepanjang malam. Ini detik-detik waktu kita di majlis zikir yang seperti ini. Kalau Allah cabut roh kita, nyawa kita akan bersama kumpulan para syuhada. Kalau sepanjang kita hidup mundar-mandir ke majlis ilmu, kita berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Sebidang ilmu pengetahuan, satu bidang ilmu yang kita dapatkan, satu bidang nasihat yang kita peroleh, nilainya di sisi Allah lebih berarti daripada sembahyang 100 rakaat. Oh, banyak kebaikan-kebaikan. Jangan kita lekakan. Kita harapkan hayatan thayyibah agar bagaimana kita tergolong dalam kumpulan ja'alallahu lahu min kulli amrin min kulli dhiqin makhraja. Akan Allah berikan kelonggaran daripada tiap problem, solusi atas segala masalah yang kita hadapi, belayar kasih sayang santunan istimewa daripada Allah. Jawabannya banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita 3 kali saja tak cukup. Man lazimal istighfar. Di waktu kita memandu, di waktu kita membonceng, di waktu kita menyeberang ke Singapura, di waktu kita santai kekek sebentar 1 menit saja, di waktu kita sedang duduk, mungkin waktu kita menunggu giliran, mungkin pada waktu kita beratur, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau ingin yang lebih bijak, banyak mana waktu yang kita gunakan untuk kita berwassalam, ambil hitungan waktu yang sama untuk kita beristighfar, berzikir dan bersalawat. Itu ideal. Tapi kita tidak macam itu. Lebih banyak WhatsApp-nya, lebih banyak Facebook-nya, lebih banyak SMS-nya daripada kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali selepas adzan berkumandang. Yang tak berwudu silakan berwudu. Nanti di penghujung majlis setelah sisi soal jawab, qomat akan langsung dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adzan.
سيدنا محمد الموصول والموقف والتوكل والعافية والرفيع والعصر الله إنك لا تخلف الميعاد. Dikir tasbih tahmid takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin abdillahi wa ba'd. Sebelum diajukan soalan-soalan dan soalan kita umum terbuka tapi terpandu, silahkan saja untuk menanyakan tentang apa saja tanpa ada batasan waktu, tapi tetap waktu akan kita batasi kalau kita sudah berada di penghujungnya. Sebelum saya ditanya, sebelum saya disoal, saya nak buat satu soalan. Tak usah hilang, kalau imam dan khatib tidak menjawab, atau abang saja lah jadi wakil. Pak, saya ini bukan orang luar, ya, bukan orang luar. Saya asal daripada Banjarmasin, dibesarkan di Mekah dan di Mesir. Kemudian saya datang ke Malaysia pada tahun 98. Sekarang ini duduk menetap di Bogor 10 hari, di Kelantan 1 minggu, dan di kawasan KL dan sekitarnya kira-kira dalam seminggu, dan seminggu lagi di kawasan JB Janda Baik. Jadi saya bukan orang Muar. Kalau seandainya saya beli tanah di Muar, terus tanah saya 10 ekar itu saya tanam kelapa sawit. Saya tanam kelapa sawit dengan ketak, atau juga dengan pohon pisang. Kira-kira kalau setelah pohon pisang itu berbuah, kelapa sawitnya berbuah, getahnya sudah besar, agak-agaknya kalau saya datang ke Muar, saya boleh masuk tak ke kebun saya? Boleh tak saya duduk di kebun saya? Boleh. Tapi saya bukan orang sini, Pak. Tapi saya punya kebun itu sudah saya beli, duitnya sudah saya bayar, gerannya ada, nama saya pun juga ada, dan pada waktu saya membeli pun saya ada permit. Saya bukan disekat sama jakip atau juga sama mais, tak ada. Saya ada tauliah, saya ada kebenaran. Alhamdulillah. Jadi setelah saya beli tanah tadi itu, saya tanam kelapa sawit dengan pohon pisang, durian, mangga, cemara dan rambutan. Selepas berbuah saya boleh masuk ke kebun saya itu? Boleh. Betul, pasti ya, insyaallah. Contoh. Maka seperti itulah perumpamaannya. Pesan daripada Sayyidina Rasulullah SAW kepada baginda Nabi pada perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya Muhammad, sampaikan salam, abdi ummatika salam, sampaikan ucapan salamku kepada umatku, beritahukan kepada mereka, inna al-jannata thayyibatut turba, sesungguhnya surga itu tanahnya subur, wa anna ghirasaha, tanamannya, pohon-pohonannya, tamannya,
istana, perhiasannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita sudah ada beberapa tanaman di dalam surga, kalau kita sudah memiliki beberapa hektar tanah yang subur di dalam surga, kemudian kita tanam tanamannya, Nabiullah Ibrahim pesankan, itu adalah al-baqiyatus shalihat, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Takkan Allah tidak perkenankan kita masuk nanti pada hari kiamat orang yang subati dengan amalan, terserah dengan bentuk yang seperti apa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau dengan letak-letak yang seumpamanya, yang secara pasti Allah tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, man 'amila minkum min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nanti kita bersabda, isma syi'ta, hiduplah sesuka kamu, fa innaka mayyit, kamu akan mati, wa ahbib man syi'ta, dan cintailah sesiapa saja yang Anda sukai. Cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta harta, cinta wanita, cinta apa saja. Apa saja yang kita cintai, kita akan meninggalkannya. Fa innaka mubaligh wa man masyita, dan berbuat sesuka hati Anda, lakukan apa saja. Fa innaka tujza bihi, kamu akan mendapatkan balasannya nanti di sisi Allah. Apa yang nak kita tanam, apa yang nak kita taburkan, apa yang nak kita laksanakan, jangan sampai alhamdulillah subuh-subuh makan sate, subuh-subuh makan lontong, subuh-subuh makan roti canai, subuh-subuh tadi pagi di masjid mana, di masjid Sultan Ibrahim makan chapati, bukan lambati, chapati. Semuanya enak. Allah bagi kita makan yang enak-enak. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi tahu, ada petis di dalamnya, ada tungki, ada apa, tak tahulah. Dimakan juga. Banyak makanan dimuat, tak kekurangan makanan. Subuh-subuh sudah berlambat makanan di sana sini. Kita makan yang nikmat, kita makan yang nikmat, kita makan yang nyaman, kita makan yang bervitamin, kita makan yang bergizi, kita makan yang betul-betul sesuai dan berbuka dengan selera dan keinginan kita. Takkan kita tidak pandai memilih, takkan kita berpikir secara tidak ideal, takkan kita tidak dapat memilih yang lebih sempurna, takkan dengan kita tidak tahu. Mungkin saja kalau dengan orang yang tidak waras pemikirannya, mungkin saja kalau itu dengan orang gila, mungkin saja kalau orang yang tidak mengenal agama, mungkin saja kalau dengan orang yang bodoh dan jahil. Tapi dengan kita dari sudut makanan bersih, minuman bersih, kehidupan bersih, leluasa bersih, maka pilihlah yang bersih, hayatan thayyibatan, sebab kita akan mendapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Man wajada khairan, Nabi kita bersabda, barang siapa menemukan yang baik, falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik, hendaklah dia ucapkan alhamdulillah, dan yang menemukan perkara sebaliknya, fala yalumanna illa nafsahu, janganlah mencerca dan mencaci maki selain daripada diri pribadi dia sendiri. Alhamdulillah. Ingat, sembahyang jamaah jangan ditinggalkan. Isya subuh secara khusus, subuh jangan ditinggalkan. Kenapa? Sebab subuh itulah detik-detik yang menentukan untuk perjalanan hidup. Yang selepas kita bangun, Allahumma hdina fiman hadain, dengan kunutnya ihdinas siratal mustaqim, dengan panduan Fatihahnya Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini, dengan bacaan antara dua sujudnya. Nabi kita bersabda, untuk kita malam kita tidak terbangun kecuali kalau ada piala dunia pada pukul 3 pagi. Malam kita tidak terjaga kecuali kalau ada pertandingan antara Maradona, antara Argentina dengan Spanyolnya. Malam kita tidak terbangun kecuali kalau pada itu kita nak buang air kecil, minum 2 botol, gelas cukup, minum 2 gelas air sebelum tidur. Insya Allah tengah malam kita akan terjaga. Kalau tidak terjaga, maka dengan tilam kita akan jadi Pulau Langkawi.
akan kebanjiran dan menjadi basah. Tapi takkan bangun enggak? Lepas bangun masuk tandas mata balik di speaker rumah ya bangun lagi. Nah, dengar tawarannya untuk orang-orang yang super malas, bukan super rajin. Untuk orang-orang yang super malas, supaya kita tahajud kita tak boleh bangun. Bukan tanah bertahajud, tapi kita tidak terkejut. Nabi kita bersabda, orang yang kedekut dengan duit untuk dia infakkan, tidak terkejut di malam hari untuk dia bertahajud, dan kedekut untuk melawan musuh dan berperang di jalan Allah. Maka hendaklah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Maksudnya isya bi jamaatin muslimah, jangan tidak ke masjid untuk sembahyang isya berjamaah, kecuali kalau ada jamaah di rumah. Tapi jangan bersoleh, jangan berdandan, jangan pakai makeup, hijau 3 kali tebal, minyak harum mahkumnya kanan dan kiri. Habis 3 botol. Dan akhirnya pagi tadinya nak ke masjid, mata cari dari mana sumber bau tadi itu. Pergi ke masjid, seperti pakaian yang muslimat pakai sekarang ini, pakai telkom kotek, pakai pakaian yang sederhana yang tidak mengundang perhatian. Untuk apa pula Syekh salat isya berjamaah? Man salat isya bi jamaatin maka nama qaman nisfal lail. Barang siapa sebagai isya berjamaah seakan-akan sembahyang setengah malam. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Rupa-rupanya ada juga pengganti untuk salat tahajud sepanjang setengah malam. Wa man salat subha bi jamaatin, dan barang siapa sebagai subuh berjamaah maka nama qaman bainakum, seakan-akan sepanjang malam, seakan-akan melaksanakan sembahyang tahajud di sepanjang malam. Alhamdulillah, ini besar artinya. Boleh tidur nyenyak sampai subuh, tapi dapat pahala tahajud. Takkan 2 rakaat aja, jangan bangga ya. Kamu jangan sombong, kamu bangun 3 malam sampai 2 rakaat aja. Aku tak bangun pun, tapi aku dapat pahala sepanjang malam. Masya Allah, tabarakallah. Wah, bukan tak bangun pun, mengoroknya sampai subuh. Ya, tapi tercantum dalam kumpulan orang yang bertahajud. Tuhan macam mana ilmunya? Ngaji dulu, ilmunya sembahyang isya dan subuh secara berjamaah. Jangan tinggalkan salat berjamaah, jangan tinggalkan majlis ilmu. Usia kita sudah lanjut. Tadi sudah saya kata ada dulu hitam semuanya, mana ada yang putih. Ini sudah banyak, yang putih itu sudah hampir separuh dan tumbuh 3. Kalau panggil alhamdulillah sudah putih semuanya. Saya ini saya sabar-sabarkan, saya bagi kuning, padahal putih juga sebenarnya. Sama aja. Kita ini sudah berumur dah, kita ini sudah tua kita berarti kalau pandangan sudah kabur, kalau gigi sudah banyak gogor, kalau jalan maju mundur, berarti kita sudah dekat dengan kubur. Siap buat persiapan untuk kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada peluang kedua, tidak ada kesempatan kedua, satu-satunya setelah dengan amal ibadah yang banyak. Bukan dengan ibadahmu kamu masuk surga. Jadikan Imam Hasan Basri, tadkhuluna jannata bi rahmatillah, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmatnya Allah itu daripada amal ibadah yang kita laksanakan. Karena kita taat, karena kita bakti, karena kita setia, karena kita jauhkan diri daripada segala larangan. Kalau yang namanya nafsu, memang soalnya siapa yang tak nak dapat uang banyak? Siapa yang tidak mau tengok perempuan cantik? Apalagi perempuan seperti hari dilahirkan besi, mulus dari atas sampai ke bawah. Itu dengan ceritanya nampak kelihatan, ya Allah ya Rahman Rahimin. Tak ada. Kalau laki-laki tidak terpancing nafsunya seketika, kenapa? Dengan wanita-wanita mungil seperti itu bangga. Itu berarti mati pocong. Tapi karena ada ilmu, karena kita takut dengan pembalasan, karena kita takut dengan hari kiamat. Kalau secara terpaksa pun tak apalah, tak walaupun secara terpaksa. Astagfirullahaladzim. Jadi pada hari itu katakan kawan saya, tampak tatapan pandangan yang paling aman itu kita tengok laut aja. Kalau kita tengok pulau, bicara tak bisa malu mereka. Katanya, Syekh, tuh pulau yang kita datang itu baru permulaannya, itu baru mukadimahnya.
Kalau pulau yang hasad itu lebih parah lagi. Mereka langsung buang, itu mereka buang. Jalan bukil betul. Itu sudah rahmat dan alhamdulillah. Pulau yang kita datang itu sudah nikmat dan sebenarnya. Ya walaupun sudah bercelaru, astagfirullahaladzim. Yang balik, yang terlantang, yang berjalan, tak ada urusan. Jadi kalau dulu-dulu, justru kita orang yang rasa malu, sekarang itu udah kita jadi rasa malu. Dia tak ada rasa malu, jalan saja santai saja. Ada tengok sepuas-puasnya, turunkan kehendak suwatiyatubillah. Kalau di film-film itu masih tiruan, yang di Facebook itu masih tontonan, itu masih melalui layar screen handphone itu semua. Yang itu original, bergerak, boleh bercakap. Allah ya Allah, tidak perlu jaringan terlip, langsung depan mata. Innalillahi, lebih parah daripada kami parah, lebih parah lagi kawasan situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum saya nyebrang ke Pulau itu saya ceramah di masjid. Banyaknya kalau kita dari tabligh yang mengelola kawasan situ. Oh, di tengah-tengah kemaksiatan masih ada masjid lagi. Saya katakan di sini, insya Allah orang-orang yang duduk di sini akan lebih cepat jadi wali-wali Allah berbanding dengan di tempat-tempat yang lain. Sebab cabarannya berat. Untuk jaga mata sangat-sangat susah sekali. Tapi juga dalam waktu yang sama, tempat yang paling cepat untuk menjadi wali-walinya syaitan pun juga di situ juga. Kalau ada tuh mata kita bebaskan dengan pandangannya. Jadi masuk surga bukan dengan amal ibadah, masuk surga bukan kebaikanmu, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan watakhduduna biha biniyatikum salihah, dan kalian akan kekal abadi di dalam surga dengan nawaitu yang saleh. Panjang kita hidup, senantiasa kita akan ke masjid, senantiasa kita akan ibadah. Sepanjang kita hidup, senantiasa kita akan beramal dan berubudiyah kepada Allah. Sepanjang kita hidup, kita akan senantiasa selalu taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Wa taqasimuna biha, dan kalian mendapatkan derajat kedudukan yang berbeda-beda itu dengan amal ibadahnya masing-masing. Saya sudahi dengan satu kejadian. Jangan bangga sebanyak apapun amalannya. Apakah itu dengan sembahyangnya, apakah itu dengan ilmu pengetahuannya, apakah itu dengan infak dan sedekahnya. Pernahkah kita bersedekah sampai kita sedekahkan secara habis-habisan, sampai dengan kita tidak memiliki sumber kekayaan yang boleh kita gunakan. Pada suatu ketika setelah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala hijrah ke Madinah dengan membawa bekalan keuangan yang cukup lumayan banyak, dalam berapa ratus kalau dengan RM, dalam berapa ratus ribu RM. Tapi kita itu habis sejak pada waktu di Mekah selama tidak kurang daripada 13 tahun untuk diberikan hamba-hamba saya dan dibebaskan. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, tertunjang dakwah baginda dengan binda Sayyidatuna Khadijah, dengan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Harta yang sedemikian banyak sampai pada waktu beliau memerintah hari pertama beliau menjadi khalifah, beliau meminta agar diperkenankan untuk berniaga kembali, tapi tidak diizinkan oleh sahabat. Mereka berikan peruntukan daripada Baitul Mal. Harta yang begitu banyak yang dibawa ke Madinah tadi itu habis. Yang pada suatu ketika datang seorang miskin, datang seorang Badawi, hidupnya serba miskin, serba tidak ada, meminta sesuatu. Sayyidina Abu Bakar kebetulan pada itu tidak punya apa-apa, tak ada duit, tak ada sembarang makanan, tak ada sembarang kelebihan yang beliau miliki. Si miskin tadi itu mengatakan, la tuhayyibi kalaja'ana, itu doa kita kepada Allah. Jangan sampai la tarud dari sifra yadain, jangan kau kembalikan aku kosong tangan tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan Sayyidina Abu Bakar tergugah hati, jangan sampai kau tolak aku dalam keadaan kosong, telapak tangan tidak membawa apa-apa. Sifra yadain. Ketika Sayyidina Abu Bakar tunggu sejenak, beliau lepaskan jubah atau pakaian beliau, lepaskan baju,
kemudian beliau lipat-lipat yang dengan bersembunyi di belakang tembok rumah untuk menyerahkan baju pakaian bulan itu kepada si miskin. Si miskin dengan ucapan terima kasih dan membawa hadiah daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar hanya mengenakan badan dengan memakai selendang sahaja. Jadi dengan pakaian yang serba tidak lengkap. Beberapa waktu kemudian Nabi kita di waktu duduk dengan para sahabat menanyakan mana Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak ada di tempat? Selalunya di mana baginda Nabi di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Sayyidina Abu Bakar? Akhirnya dipanggil. Setelah Sayyidina Abu Bakar dipanggil, beliau pun datang alasteria dengan rasa segan, malu. Sebab karena hanya mengenakan pakaian dengan kain selendang busuk, dengan selendang burung saja. Anggota tubuh tidak tertutup secara sempurna, kedua belah bahu kelihatan. Hanya dengan selendang kecil yang beliau pakai pada saat ketika itu duduk sebagaimana duduknya wanita ajroh, sebagaimana duduknya perempuan yang masih gadis, yang masih darah, tak duduk basila, duduk seperti perempuan gadis, seperti perempuan darah. Takut kalau tersingkap, terbuka aurat atau kemaluan beliau saat ketika di majlis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian datang Arabi, orang Badawi, orang miskin tadi itu dengan pakaian Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang jam dipakai semua pakaian. Tapi mereka tidak ada yang komplit karena melihat keadaan Ahmad yang terlampau miskin. Akhirnya mereka bersenyum. Karena tidak ada cerita apa-apa daripada Sayyidina Abu Bakar, tidak ada informasi daripada para sahabat, maka dengan si miskin tadi itu langsung membisikin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarahu bi udhunih, berbisik-bisik berbual-bual di telinga baginda Nabi, menceritakan tentang kejadian yang berlaku begini sampai dia serahkan baju pakaiannya kepada aku. Tak lama kemudian si miskin tadi itu hilang. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada para sahabat, ada jurunan dari rajul, kalian tahu tak siapa laki-laki tadi itu? Siapa si miskin yang memakai pakaian Sayyidina Abu Bakar tadi itu? Itu adalah Jibril alaihi salam. Dia telah menyampaikan salam Allah kepadamu ya Abu Bakar. Akrim Abu Bakar bin salam, sampaikan salamku kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa qul lahu hal tarda anni ya Abu Bakar, apakah kamu dah ridho dengan aku ya Abu Bakar, dengan kehidupan yang seperti itu? Langsung menetes mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Salam daripada Allah. Pertanyaan, apakah kamu restu? Apakah kamu ridha dengan aku? Bagaimana aku tidak ridha? Bagaimana aku tidak restu? Yang kesemuanya itu adalah petunjuk dan inayah. Pernahkah kira-kira dengan kita yang merasa bangga dengan sedekah yang kita sedekahkan, yang merasa banyak dengan masjid yang kita bangun, yang merasa banyak dengan derma yang kita berikan, pernahkah sampai kepada tahap yang selain baju dipakai kita sedekahkan kepada fakir miskin? Itu sekedar perbandingan saja. Banyak lagi perbandingan yang seumpamanya. Sebanyak apapun kebaikan kita, yang pertama jangan sombong, yang kedua jangan angkuh, yang ketiga jangan sangsi, yang ketiga jangan sampai kebaikan kita sia-siakan dan kita buang-buang, baik itu dengan menyebut-nyebutnya atau juga dengan dia sum'ah dan ujub. Dalam 15 menit lebih sedikit, silakan yang ada pertanyaan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu. Jadi bagaimana kalau pada waktu kita sampai ke masjid, pada waktu kita masuk kita tutupan yang etika.
Selepas kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid atau pada saat kita lagi sedang sembahyang, terus terlintas i'tikaf tadi itu dalam benak kepala kita. Pertanyaannya, apakah boleh kita berniat i'tikaf pada masa sembahyang? Di dalam kitab fikih kita, kaidah mengatakan al-masyghulu la yushghal. Orang yang lagi sedang sibuk itu tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kita kalau pada lagi sedang makan, tidak disunahkan kita memberi salam kepada orang yang sedang makan dan dia sibuk. Kita pada masuk ke sebuah majlis, di majlis orang lagi sedang beramai-ramai ketika dan membaca Al-Quran, tidak disunahkan kita memberikan salam kepada mereka. Teman kita lagi sedang berada dalam tandas, kita lagi sedang bersama istiadah dan berkumandang, tidak sunat kita menjawab salam dan juga tidak sunat dengan kita menyambut azan pada saat ketika itu. Kenapa? Karena kita lagi sedang sibuk. Jadi sekarang kita dalam kesibukan sembahyang, sedangkan i'tikaf itu adalah nawaitu niat. Ada pendapat yang mengatakan batal sembahyang kita kalau kita berniat i'tikaf dalam sembahyang ataupun juga berniat puasa. Jadi katakan saja kita masuk ke masjid terus terlintas dalam arti niat puasa besok hari, atau pada waktu kita sholat tahajud, pada waktu kita melaksanakan sedang witir di penghujung malam, tinggal setengah jam saja lagi waktu habis. Sebelum kita sahur, bolehkah kita niat puasa pada waktu kita sembahyang? Ada pendapat katakan niat i'tikaf, niat sembahyang, niat i'tikaf, niat puasa dalam sembahyang itu akan membatalkan sembahyang. Tapi ada juga dibahas oleh ulama katanya tidak mengapa, sebab itu termasuk daripada ibadah yang kita gabungkan di dalam ibadah. Jadi ala kulli hal lebih selamatnya selepas salam saja baru kita niat i'tikaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katanya alhamdulillah Allah SWT kita banyak dekat sini lain-lain sebagai orang Islam, dan kita alhamdulillah Allah beri kita berada dekat sini, jadi kita ilmu, percaya ilmu, alhamdulillah. Tapi cuma nak minta nasihat daripada Ustaz, ahlak kita dengan yang belum Islam, yang tak dapat iman ini, macam mana kita dengan ahlak kita dengan mereka supaya dia lebih kata kepada dakwah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah dengan anugerah iman dan yakin yang Allah anugerahkan kepada kita dengan dasar kurang lebihnya, Allah akan berikan segala-galanya kepada sesiapa saja tanpa ada batasan. Keduniaannya, pangkatnya, hartanya, jawatannya, sampai juga kepada gelar pun juga boleh didapatkan oleh mereka. Kalau merasa Jackie Chan ada datuk, begitu juga dengan Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan dapat gelaran datuk. Ada lagi pemain badminton datuk Lee Long apa tak tahu namanya, dapat gelaran. Gelar boleh didapatkan oleh sesiapa, duit boleh didapatkan oleh sesiapa, yang walaupun seberapa manusianya, tapi ada dua yang Allah akan berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Yang pertama iman dan yakin, yang kedua ilmu dan ibadah. Itu hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja baru Allah berikan. Maka bagaimana kira-kira sikap kita terhadap saudara-saudara kita non Muslim? Kewajiban kita tidak berbeda dengan kewajiban daripada para sahabat. Yang dengan kita tunjukkan untuk mendakwakan. Jadi kita yang garis tengah, haluan tengah, bukan ifrat, bukan tafrid, bukan keterlaluan. Ada yang keterlaluan itu seperti apa? Cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita dari jamaah tabligh. Katanya pada waktu mereka khurud ke Jepang, pada waktu mereka khurud ke Amerika, pada waktu mereka khurud ke Soviet atau juga ke Eropa, maka pada itu jamaah tadi itu dibawa ke pekuburan nenek moyang mereka. Jadi kata mereka, ini asbab, ini sebabnya, ini gara-gara antum, gara-gara kalian yang tidak mau berdakwah, yang tidak membawa agama ke tempat kami, yang menyebabkan nenek moyang kami, tuan kami meninggal dunia dalam keadaan kafir. Itu tidak boleh dikatakan sewenang-wenangnya seperti itu. Kenapa? Sebab kita sekarang bukan di zaman batu, kita di zaman teknologi canggih. Tidak ada alasan dengan sesiapapun kalau sampai tidak mengenal Islam, kalau sampai tidak mengenal Allah. Dikatakan oleh seorang Arabi, al-ba'ir, al-ba'ru, al-ba'ar, air dan kotoran, itu menunjukkan ada
ada binatang yang mengeluarkannya. Al-ba'ru yadullu 'alal ba'ir wal asaru yadullu 'alal azir. Bekas itu berarti ada yang membekasinya. Apakah kira-kira dengan langit, 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi, dan juga dengan berbagai macam bentuk nikmat anugerah ciptaan Allah Jalla wa'ala, apakah itu sebenarnya tidak menunjukkan kepada Sang Pencipta yang Maha Agung? Bukan dengan matahari yang menjadi sembahan mereka, bukan juga dengan toko kita tunggu dengan patung Buddha, atau juga dengan yang sembah oleh orang Indo, atau yang banyak tangannya atau yang buncit perutnya. Pernahkah ada di antara daripada patung-patung sembah tadi itu yang memproduk jam kipaskah, atau ekorkah, atau handphonekah, atau keretakah? Justru dengan manusia lebih hebat daripada patung-patung yang disembah oleh mereka. Dengan bahasa nasionalnya, tatapan menatap kepada sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah itu sudah mampu untuk membawa seseorang kepada hidayah, kepada iman dan yakin. Tapi karena iman dan yakin itu merupakan yang paling berharga di sisi Allah, Allah tidak menganugerahkannya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, yang walaupun keluarga baginda Nabi, yang walaupun ada hubungan keluarga dengan beliau, itu dengan Abu Lahab tidak beriman, itu dengan Abu Jahal tidak percaya dan juga tidak masuk Islam. Kedua, yang bagaimanapun dengan kita sekarang dalam suasana aman, gencatan senjata kita sudah tidak boleh perang memerangi. Ini diantara daripada panduan agama kita ada yang namanya kumpulan al-mu'ahadi. Kita dengan orang-orang kafir dunia sekarang ini dalam keadaan perdamaian. Kita tidak boleh menyerang dan juga mereka tidak boleh menyerang. Maka dalam kondisi dan juga dalam keadaan seperti itu, tetap juga dengan kita wajib, kalau kita tidak mampu berdakwah dengan akwal, dengan mulut, dengan ucapan, paling kita berdakwah dengan hal, dengan perangai, perilaku, akhlak, pakaian, kehidupan. Ini kita nampak. Dan boleh dipastikan kalau orang Barat bugil, kita orang Melayu, kita orang Islam juga ikut bugil. Kalau mereka sanksi, kita juga ikut sanksi. Kalau mereka zalim, kita juga ikut zalim. Kalau mereka lepaskan buka-bukaan dengan pakaian, dan juga orang Islam buka-bukaan dengan pakaiannya. Pengaruh daripada pelancong-pelancong yang datang ke negara kita itu sangat-sangat besar sekali kepada warga dan masyarakat, yang sehingga bukannya setakat menanggalkan pakaiannya, menanggalkan kerudungnya, menanggalkan jilbabnya, menanggalkan bajunya, bahkan sampai kepada tahap mampu untuk menanggalkan iman, akidah dan keyakinannya, gara-gara kena tercampur baur dengan Barat atau juga dengan non-Muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ikut posisinya, ikut kemampuannya masing-masing. Yang mampu mengajak mereka dengan dakwah, kita dakwahi. Yang mampu mengajak mereka dengan akwal, dengan perilaku dan kehidupannya, mungkin melalui jalur ekonomi, mungkin dengan politik, mungkin dengan budaya, mungkin dengan perilaku, mungkin dengan pergaulan. Alhamdulillah, selama tidak kurang daripada berpuluh-puluh tahun menetes air najis daripada rumahnya. Hanya pada waktu Imam Hasan Basri sakit saja, Yahudi yang duduk di atas itu datang berkunjung. Begitu ternampak ternyata ada bocoran daripada tandas rumahnya ke rumah Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri tidak pernah mengeluh, apalagi membentak-bentak kepada tetangga. Sebab tetangga Yahudi, tetangga kafir mempunyai hak. Ada tetangga yang haknya itu ada 3. Ada tetangga yang haknya itu ada 2. Ada tetangga yang haknya itu ada 1. Yang tetangga haknya ada 3. Tetangga Muslim dalam waktu yang sama daripada keluarga. Hak kita sebagai keluarganya, hak dia sebagai seorang Muslim, hak dia sebagai tetangga. Tetangga yang mempunyai 2 hak, dia adalah orang yang seagama dengan kita. Haknya dia sebagai seorang Muslim dan haknya dia sebagai tetangga. Orang-orang kafir mempunyai 1 hak, sehingga menjadi asbab hidayah kepada Yahudi dan itu kena ketabahan dan kesabaran Al-Imam Al-Hasanul Basri. Nyanyi, menjerit-jerit, teriak, mudah nadir, sangsing betul, wasang sungguh tiap malam kita derang
atau yang sejenisnya menjerit-jerit, menyanyi-nyanyi dikenakan karena mabuk. Pada suatu malam ternyata tidak ada suasana bisik semacam itu. Tak ada lagi orang yang mabuk, tidak lagi kedengaran suara bising, tidak ada lagi gangguan di sepanjang malam. Maka dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man menanyakan, di mana si laki-laki yang mabuk-mabukan di waktu malam yang malam hari bising, menjerit-jerit, menyanyi-nyanyi, dikata mereka semalam itu mabuk, akhirnya ditangkap sama polis dan sekarang sedang berada dalam penjara. Keesokan harinya Imam Abu Hanifah bukan cuma pakai jubah pada waktu pergi ke masjid, tapi justru pada itu juga pakai jubah, berpakaian sebagai seorang alim. Kemana? Pergi ke penjara, katakan saja pergi ke Bukit Aman. Jadi Bukit Aman orang semuanya kenal Imam Abu Hanifah itu guru ulama besar. Al-Imamul Azam itu julukan imam yang maha agung, begitu dengan bahasanya pada saat ketika itu, imam yang hebat, sultanul ulama. Jadi dengan beliau seketika datang, beliau langsung membentak-bentak dan marah-marah kepada polis negara atau kepada ketua polis negara, penjaga-penjara. Kalian keterlaluan betul kalau sampai tegana menangkap tetangganya Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Mereka menunjukkan terperanjat. Yang mana satu? Tetapi Imam Abu Hanifah yang ditangkap oleh ketua polis negara pada malam hari itu yang mabuk-mabukan pada tiap malam, yang malam-malam sepanjang malam sampai subuh menjerit-jerit, nyanyi-nyanyi, lomba-lomba sana. Sedang aerobik waktu malam, orang sedang aerobik waktu siang. Di malam sedang aerobik, joget, dangdut, dansa dan sebagainya. Itu tetanggaku sangat wataatan dengan penuh hormat dan takdim. Dibebaskan tetangga Imam Abu Hanifah dan Nu'man, Yahudi yang keluar daripada tahanan penjara tadi itu, sebelum sampai ke rumah sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Itu ajaran agama kita Islam itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat cantik. Jangan dilihat Islam dengan IC-nya, jangan dilihat Islam dengan Al-Qaidahnya, jangan dilihat Islam dengan Syiahnya, jangan dilihat Islam dengan Wahabi dan Salaf yang ekstrim di negara kita. Itu sama sekali tidak menggambarkan Islam yang murni. Islam yang murni itu toleransi, Islam yang murni itu indah, Islam yang murni itu kita berlapang dada. Seperti dikatakan di rumah seseorang itu banyak tikus. Jadi pada tetangganya datang, tikus itu keluar. Jadi dia pun geram sangat dengan tikus. Tikus itu tak tahu data sosial bermasyarakat. Sepatutnya kalau ada tetamu itu senyap saja lah dulu. Di rumah jangan keluar, jangan buat tamu macam ini. Ini ada tetamu ikut menamu juga keluar. Akhirnya kata tetamu yang datang, Haji, senang saja untuk mengatasi tikus. Cari 2-3 ekor kucing jantan, selesai masalah. Apa masalahnya? Apa kata tetangga tadi itu? Kalau seandainya saya cari 2-3 ekor kucing jantan, tikus nanti akan berlarian, akan mengungsi kediaman ke tempat-tempat orang lain di rumah-rumah tetanggaku. Berarti aku tidak cinta dengan tetanggaku kalau sampai tikus berkeliaran masuk ke rumah-rumah tetangga. Sampai seperti itu untuk menjaga hak tetangga. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man dijajah, dicaci, panjang jawabannya, astagfirullahaladzim, dicaci, dimaki, apa, awal dipondangkan, tak ngerti kah, tak senyap saja. Itu Imam Abu Hanifah, bukan saya lah, bukan kita. Kalau kita mesti kita layan, sebab orang cari masalah, jadi gara-gara dengan kita. Jadi dengan senyap saja, jalan, macam lembu, macam jalan. Setelah dengan pintu rumah baru beliau berhenti, boleh ke belakang. Sebelum masuk, mantap. Sebelum masuk baru menoleh. Jadi kakinya Bapak di rumah, cik. Nih, aku udah sampai di rumah nih. Saat lagi aku akan masuk. Masih ada lagi enggak? Kalau masih ada lagi habiskan, saya tunggu. Nak kata apa lagi? Khinzir kah, anjing kah, kerbau kah, belobo kah, gila kah? Habiskan semuanya. Sebab kalau aku masuk rumah, saya kunci pintu, awas sudah tak punya peluang untuk mencerca dan mencaci maki aku.
Oh, ada ulama kita yang seperti itu tabahnya. Maka orang tadi itu jadi segan sendiri dan minta maaf Tuhan Guru. Saya betul-betul bersalah. Saya betul-betul keterlaluan. Saya betul-betul banyak kesilapan dengan Guru. Minta ampun, minta maaf. Itu di antara daripada asbab dakwah dan hidayah kepada orang ramai. Kalau kita tidak mampu untuk hantar SMS kepada non-Muslim, tapi juga kepada orang-orang kafir, kita berdakwah kepada mereka dengan muamalah, dengan pergaulan, dengan pakaian. Jangan terpengaruh dengan pakaian mereka. Ini dengan kita terpengaruh dengan segala-galanya, dari atas sampai ke bawah. Kalau kata mereka sikat sampai ke petis, kita tarik sampai ke petis. Kalau kata mereka sampai ke lutut, tarik sampai ke lutut. Kalau kata mereka pakai celana pendek saja, pakai celana pendek. Kalau kata mereka lebarkan, kita lebarkan. Kalau kata mereka sempitkan, kita sempitkan. Kalau kata mereka buka, kita buka. Kalau kata mereka buang, kita buang. Begitu kehidupan masyarakat Islam dewasa ini, yang dengan kita seperti yang nanti kita sabdakan di dalam hadis, "Latattabi'anna sunana man qablakum." Kalian akan mengikuti gaya hidup umat-umat terdahulu, berjengkal, berhasta. Seandainya kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan masuk ke dalamnya. 5 menit terakhir, silakan. Allah, silakan Pak. Salam wabarakatuh. Jadi kalau kita bersin pada masa kita sembahyang macam mana? Di saat kita nak bersin itu kita sudah siap siaga dengan tangan dan juga dengan tisu ataupun juga kalau seandainya ada sebut tangan dengan sebut tangan. Kalau seandainya tak ada mungkin kita dengan sorbanka atau dengan apa saja memungkinkan supaya dengan kita dapat mendekat bunyi bersin agar tidak mengganggu dan juga agar tidak ternampak huruf yang lebih daripada yang sepatutnya. Jadi seumpama bersin, kadang-kadang sebelum kita bersin kita masih tahu gejala yang akan membuat kita akan bersin. Kedua, setelah kita bersin, apakah sudah kita mengucapkan alhamdulillah? Yang kata ulama disunahkan secara sir, secara perlahan, tapi tidak disunahkan kepada yang mendengar antara kita tadi untuk menyaut. Kalau dia saut batal sembahyangnya, sebab di situ ada khitab alhamdulillah, terus sautannya yarhamukallah, moga-moga kamu, karena kamu itu batal. Khitab kamu itu hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada makhluk tidak boleh kecuali kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selain kepada Allah dan selain kepada baginda Nabi, mengkitab makhluk dalam sembahyang seperti Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam, batal sembahyang kita. Sebab kita dalam sembahyang bukan untuk salam-salaman. Kalau ada yang menyalami, tak apa, salaman tangan tak masalah. Tapi menyahut salam tidak dibolehkan. Yang walaupun itu wajib, tapi dia membatalkan sembahyang kita. 3 menit. Pada silakan. Terakhir, lepas dimakan sate saja lagi. Orang buat sate siang malam, pagi sate, tengah hari sate, petang sate, malam juga sate. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, salah seorang jemaah saya kata kita tengah solat, dia macam angin panjang jadi macam mana tu? Kalau sembahyang itu sah, saya tahu. Ada orang sepanjang sembahyangnya berdehem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bingung mereka mencatat. Jadi macam mana? Jadi ulama mengatakan kalau yang menyebabkan dia berdehem-dehem tadi itu karena dia tak boleh baca nyaring kecuali dengan cara berdehem, maka dia tidak digunakan membaca nyaring, sebab membaca nyaring itu punya setakat sunat sahaja. Sedangkan berdehem itu kalau ternampak dahulu sudah membatalkan sembahyangnya. Tapi kalau memang tak boleh langsung
Dia tidak boleh baca Fatihah kecuali dengan cara berdiam-diam. Kalau tak berdiam dulu, tak boleh baca. Macam juga orang yang betul ya? Jawab. Kalau dibuat-buat betul. Kalau memang tak dapat maka nampak satu mana? Pertama persen, yang kedua sendawa, yang ketiga berdiam, yang keempat batuk. Dan itu tak dapat ditancap. Itu bukan 2 huruf saja, 13 huruf keluar. Kalau tak dipaksa, kalau tidak terpaksa tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ada unsur kesengajaan, kalau secara terpaksa tidak mengapa. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, masih dapat disengaja ditata, tetapi tidak disedawakan, itu membatalkan supaya kalau ternampak 2 huruf. Kalau Allah takdirkan kita berjumpa kembali dengan kesempatan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Imam dan juga kepada Tuan Hatib dan kepada Ijiki dan kepada semua pihak yang memberikan peluang untuk kita berjumpa, makmurkan masjid kampung Agung Sungai Agung. Jadi supaya tiap waktu makmur dengan jamaahnya, supaya kita secara tidak langsung kita saling sedekah menyedekahi. Saya datang ke masjid, apa yang motivasi saya datang ke masjid untuk membanyakkan pahala jamaah yang berjamaah di sini. Berarti secara tidak langsung kalau saya datang, nanti dapat syukur. Tapi pada waktu saya datang dapat di 11. Semuanya dapat sobat. Jadi sejumlah bilangan yang hadir di masjid, supaya itulah sedekah yang kita berikan kepada mereka. Insya Allah senantiasa selalu semacam itu kita akan bertolong dengan kumpulan ahlul khair yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna bika iman ya Rabbal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillah.